Rusia lakukan serangan besar-besaran, pabrik senjata Ukraina hancur lebur. Once again seen the true face of the terrorist state that kills our people. Suffering defeats on the battlefield, Russia takes it out on the peaceful residents of Ukrainian cities. Today's strike killed at least 14 civilians and 97 were wounded. Deliberate targeting of civilians is a war crime. By launching missile attacks on civilians, sleeping in their homes or rushing to work, children going to schools, Russia has proven once again that it is a terrorist state that must be deterred. Режима были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет... Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Ukraina dalam operasi khusus yang berlangsung Senin kemarin. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan bahwa pada tanggal 5 Desember, serangan rudal menyasar sistem komando dan kontrol militer, fasilitas kompleks pertahanan, dan fasilitas energi milik Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan dipukul. Tulis laporan tersebut Selasa 6 Desember 2022. Pihak Rusia mengklaim bahwa sebagai akibat dari serangan tersebut, produksi dan perbaikan senjata Ukraina di perusahaan-perusahaan kompleks industri militer berhenti. Transportasi kereta api untuk peralatan militer Ukraina, termasuk buatan luar negeri, terganggu. Pemindah cadangan ke area pertempuran sulit dilakukan. Saya tekankan bahwa tidak ada serangan misil di kota Kiev. Sementara itu di arah Krasnolimansky, pasukan Rusia melakukan operasi ofensif dan berhasil memperoleh posisi baru. Akibat tembakan artileri dan serangan penerbangan militer, lebih dari 80 prajurit Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up hancur. Di arah Kupiansk, tembakan artileri pendahuluan di area konsentrasi tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina mencegah upaya musuh untuk menyerang ke arah pemukiman Kuzemovka di Luhansk. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk melakukan serangan balik unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, Kurdyumovka, dan Maryinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur. Lebih dari 60 prajurit Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan pada siang hari. Di arah selatan Donetsk, Ukraina gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah permukiman Vladimirovka di Donetsk dan Novodarovka di wilayah Zaporozhye. Pasukan Ukraina juga dihentikan oleh pesawat serbu dan tembakan artileri, mereka dilempar kembali ke posisi semula. Secara total sejak awal operasi militer khusus 340 pesawat, 180 helikopter, 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 7.010 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 910 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.662 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.484 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Rusia serang markas pasukan asing, 3 gudang roket hancur. Rusia terus membombardir target-target militer maupun objek strategis milik Ukraina dalam operasi khusus yang berlangsung hingga Selasa 6 Desember 2022 kemarin. Data dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bahwa penerbangan, operasional taktis militer, pasukan misil dan artileri mengalahkan 4 pos komando Ukraina. Serangan tersebut juga menghantam 83 unit artileri milik pasukan Ukraina, termasuk tenaga kerja dan peralatan-peralatan militer di 176 distrik. Di area pemukiman Ilyichovka, wilayah Kharkiv, titik penempatan sementara tentara bayaran asing dipukul. Ujar juru bicara Kemhan Rusia Igor Konashenkov, dikutip Rabu 7 Desember 2022.
Igor menuturkan bahwa pasukannya berhasil mengantarkan sebuah stasiun radar sistem rudal anti pesawat S-300 Ukraina di area pemukiman Andriivka, Donetsk. 3 gudang senjata roket dan artileri serta amunisi di area pemukiman Guliapole, Stepnoye, dan Primorskoye di wilayah Zaporozhye juga bernasib sama. Adapun pesawat tempur Rusia menembak jatuh pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Yasenovoe, Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia juga menghancurkan 6 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Selain itu, 15 roket HIMARS dan sistem peluncur roket ganda Uragan berhasil dicegat. 2 rudal anti-radar HARM Amerika bahkan ditembak jatuh di dekat desa Morozovka, wilayah Kherson. Secara total 340 pesawat, 180 helikopter, 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 7.010 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 910 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.662 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.484 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur sejak perang berlangsung. Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Ukraina dalam operasi khusus yang berlangsung Senin kemarin. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan bahwa pada tanggal 5 Desember, serangan rudal menyasar sistem komando dan kontrol militer, fasilitas kompleks pertahanan, dan fasilitas energi milik Ukraina. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan dipukul. Tulis laporan tersebut Selasa 6 Desember 2022. Pihak Rusia mengklaim bahwa sebagai akibat dari serangan tersebut, produksi dan perbaikan senjata Ukraina di perusahaan-perusahaan kompleks industri militer berhenti. Transportasi kereta api untuk peralatan militer Ukraina, termasuk buatan luar negeri, terganggu. Pemindah cadangan ke area pertempuran sulit dilakukan. Saya tekankan bahwa tidak ada serangan misil di kota Kiev. Sementara itu di arah Krasnolimansky, pasukan Rusia melakukan operasi ofensif dan berhasil memperoleh posisi baru. Akibat tembakan artileri dan serangan penerbangan militer, lebih dari 80 prajurit Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up hancur. Di arah Kupiansk, tembakan artileri pendahuluan di area konsentrasi tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina mencegah upaya musuh untuk menyerang ke arah pemukiman Kuzemovka di Luhansk. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk melakukan serangan balik unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, Kurdyumovka, dan Maryinka dari Republik Rakyat